selamat pagi. Jumpa kembali bersama kami dan edisi perdana podcast Jejak Pemberdayaan. Bersama saya Seno Budi Hartono. Saya Ade. Nah, di sini kita akan ngobrol santai, ngalor ngidul, tapi tetap harus ada isinya ya, Bang. Ya, pastinya bakal seru nih, Pak. Karena pada kali ini kita akan bahas tema tentang dukungan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di desa. Bulan puasa, bulan Ramadan namanya. Cakep. Bulan penuh berkah dan rahmat darinya. Cakep. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga selalu sehat dan berbahagia. Cakep. Ini kami pemberdayaan ini panjang nih Bang Abin kita ini kan. Ya, gimana tuh, Bang? Kira-kira mungkin selama ini orang kan selalu mengatakan bahwa pemberdayaan itu hanya berkisar tentang di desa. Padahal, Padahal sebenarnya kan pemberdayaan itu banyak, segala bidang kan Bang Abin. contohnya, Bang, contohnya. Contohnya misalnya bagaimana kita menggerakkan ekonomi pembangunan. Ternyata sangat menarik nih, Bang. Iya, karena akan luas sekali nih Bang Abin. Jadi kita mencoba salah satu tujuan kita juga mungkin kita akan berbagi dengan kawan-kawan, beberapa teman-teman yang punya pengalaman, share tentang pendapat tentang budaya, sehingga pendapat yang tadinya mengatakan budaya itu hanya bicara tentang masyarakat di desa, lama-lama akan berkembang sesuai dengan yang sebenarnya bahwa budaya itu harus mengikuti segala bidang yang ada di Indonesia. Memangnya Abang mau tanya ke siapa nanti, Bang? Kita akan undang nih Bang Abin. Oh, ya. Ada kawan-kawan kita yang punya kompeten lah, yang udah berumur kita orang Melayu kan. Betul, Bang. Hari ini kita akan mendatangkan tamu di sebelah kanan kita, Bang. Nah, ini nama lengkapnya Haji Wiryo Caram, Sarjana Teknik. Enaknya kita panggil apa nih, Bang? Kalau saya mau videonya. Oke, Mas Wiryo, mungkin kalau membahas tentang pengalaman Mas Wiryo ini kayaknya terbalik lebih udah belumut lah kata orang lainnya. Tapi kalau boleh tahu mungkin Mas Wiryo berkawan sekarang Mas Wiryo posisinya di mana? Ya, pertama terima kasih ya udah diundang untuk ngobrol-ngobrol tentang pemberdayaan masyarakat. Ya, jadi sekarang posisi saya sebagai tenaga ahli pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Landak pada program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kementerian Desa. Kabupaten Landak ya, Mas? Iya, Kabupaten Landak, masih Kalimantan Barat, Mas Seno. Kalau untuk lembaga kira-kira Mas Wiryo? Untuk lembaga, saya pernah aktif di Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia ya, atau disingkat IPPMI. Jadi ini organisasi yang dibentuk secara nasional, fungsinya yaitu untuk sebagai wadah lah ya bagi teman-teman fasilitator atau pendamping di pemberdayaan. Saya sebagai ketua demisioner ya, karena memang masa waktunya sudah habis. Jadi memang salah satu tujuan IPPMI dibentuk itu untuk meningkatkan kapasitas anggotanya ya. Nah, ukuran peningkatan kapasitas ini juga bisa diukur dari sertifikasinya ya. Jadi memang sebagai organisasi IPPMI sudah menyelenggarakan sertifikasi juga, namanya sertifikasi fasilitator pemberdayaan masyarakat, sudah dilaksanakan di Kalbar selama 2 kali ya. Tidak cuma sertifikasi, Bang. Kita mungkin termasuk sahabat pemberdayaan banyak yang belum tahu. Ternyata tamu kita kali ini sudah pernah menerbitkan buku ya, yaitu buku Desain dan Draft Infrastruktur Desa pada tahun 2022. Kemudian juga ada buku Dinamika Perencanaan Pembangunan Desa tahun 2023. Nah, ini buku sangat menarik. Mungkin sahabat pemberdayaan ingin mendapatkannya, nanti di akhir acara Bang kita bisa bikin kasih linknya. Ini gratis atau ada biaya nih, Bang Wiryo? Untuk ongkos cetak bolehlah. Biaya fotokopi ya. Oke. Ya, berapalah biaya fotokopi? Untuk ngopi-ngopi lah itu. Tapi ngopinya beda Bang Abeng. Ya. Kalau ngopinya di apa? Di sini di One. Beda harganya. Kita langsung ke tema kita pada hari ini Mas Wiryo, yang tentang dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di desa. Kira-kira Mas Wiryo, realita yang terjadi di lapangan dengan ekspektasi yang diharapkan, apakah ada nyambung konotasi? Tentu ya, sebagai program pemerintah, ekspektasi masyarakat tentu cukup tinggi ya, karena memang ini dananya cukup besar. Memang ada beberapa hal juga yang di luar ekspektasi ya.
Tapi pada dasarnya secara umum cukup baik ya pelaksanaan dana desa ini. Walaupun ada banyak penyimpangan ya. Ya penyimpangan ada, Bang. Ada, ya. Ya, karena tadi dibilang cukup baik, Bang. Ada nggak, Bang, contoh penggunaan dana desa yang berhasil, Bang? Bisa diberikan contoh? Mungkin bisa saya uraikan ya. Ya. Jadi kaitannya dengan program pemberdayaan masyarakat ya di desa ya. Ini sebenarnya salah satu bagian saja. Karena kan ada 5 bagian dana desa yang diperuntukkan ke 5 item ini. Apa saja itu? Misalnya pertama untuk pelaksanaan pemerintahan desa, Ya. kedua pembangunan, ketiga pembinaan masyarakat. Itu mungkin sahabat pemerintah ingin tahu nih, Pak, dari yang 5 tadi kategori itu, apakah semua harus terpenuhi atau mewakili misalnya cukup 3 saja seperti itu? Iya, jadi selain dana desa sebenarnya yang masuk di pembiayaan ataupun keuangan desa itu selain dana desa ada alokasi dana desa atau ADD. Ya. Kemudian sebagai hasil pajak dan retribusi daerah. Jadi kalau yang khusus dana desa ini dia lebih fokus kepada bidang 2 tadi, bidang pemberdayaan dan 4 dengan tadi penyelenggaraan pemerintahan desa dia dari alokasi dana desa. Misalnya untuk operasional kegiatan desa ataupun untuk honor atau tunjangan atau desa lah. iya siltap pemerintah desa. Dari ADD termasuk yang bidang 3 pembinaan. Jadi yang dana desa dia lebih fokus untuk yang bidang 2 pembangunan sama pemberdayaan gitu. Ini menarik Mas Rio, karena mungkin kawan-kawan juga bisa menyaksikan ya, kita lihat banyak keterbukaan yang ada di desa sekarang. Kita dapat lihat bahwa APBD desa itu dipampang di depan kantor desa. Ya, ada bannernya, Bang, ada bannernya Ya, di depan jadi sudah kantor desa. mulai keterbukaan. Nah, ini apakah ada aturan-aturannya Mas Rio? Iya, mungkin supaya lebih memahami struktur pendanaan desa, kita pilahkan dulu ya. Tadi DD kan dia dari APBN. Dari APBN langsung transfer ke desa. Itu yang dana desa. Kemudian yang satunya lagi alokasi dana desa maupun yang lain misalnya bagi hasil pajak dan retribusi itu dia melalui APBD. Sekarang kalau misalnya dana desa ini dia aturannya nasional. Misalnya begini. Jadi kalau untuk dana desa dia tiap tahun ada aturannya. Fokusnya mau kemana? Iya. Jadi misalnya contoh untuk tahun 2025 sekarang ini ada peraturan Menteri Desa nomor 2 tahun 2024 yang menjelaskan tentang fokus dana desa yang dari APBN itu di tahun 2025 itu untuk apa? Nah, ya misalnya untuk bantuan langsung tunai. Jadi untuk 2025 ini dia dibatasi maksimal dia 15%. Nah ini Bang, jadi kan sepertinya kan banyak yang bertanya nih kan, penggunaan dana desa ini sebenarnya siapa sih yang mengaturnya? Apakah dari pusat, pemerintah desa atau masyarakat? Karena tadi disebutkan harus ada aturannya gitu Bang. Ya. Gimana tuh Bang? Ya ini menarik sekali ya pertanyaannya. Jadi memang dana desa ini diperuntukkan bagi desa, tapi ada kisi-kisi atau aturan-aturan yang diatur oleh pemerintah pusat supaya dana itu bisa efektif untuk mengatasi permasalahan di desa. Jadi seperti saya sebutkan tadi ya, peraturan Menteri Desa nomor 2 tahun 2024 itu mengatur misalnya BLT 15%. Ya kan, ketahanan pangan minimal 20%. Tadi BLT maksimal ya. Ya. Nah itu aturan-aturan itu diatur oleh pemerintah pusat melalui peraturan menteri. Nah kemudian yang bisa diolah untuk desa di luar aturan itu, misalnya yang untuk pembangunan itu berdasarkan musyawarah di desa. Berapa persen Bang untuk pembangunan Bang? Jadi di luar yang sudah disyaratkan ya, di luar itu dia kan ada yang untuk 2025 ini ada desa digital, kemudian layanan dasar kesehatan, misalnya penanganan stunting. Tetap harus ada ya Iya, betul. Ya, itu ada 8 poin yang earmark tadi dari BLT, kemudian ketahanan pangan, terus desa digital, kemudian penanganan layanan dasar termasuk stunting ya, terus kemudian program prioritas yang lainnya gitu. Intinya sudah diatur lah. Iya sudah diatur. Ya, kan? Sekarang kita dengar tadi kan ada penjelasan tentang pengaturan seperti ini, kemudian aparatur desa membuatnya. Yang belum kita dengar ini di mana peran masyarakat.
Ya. Ya, pertama soal partisipasi masyarakat tadi ya, dimulai dari sebenarnya dari perencanaan. Yang kita tahu kan umumnya yang tadi Pak Seno bilang di Pampang itu adalah APBDes ya. Sebenarnya APBDes itu kan tidak ujuk-ujuk muncul APBDes, tapi ada perencanaannya. Dimulai dengan RPJM desa kan, rencana pembangunan jangka menengah desa. Nah, mulai dari RPJM desa inilah dia ada pengkajian keadaan desa ya, untuk mencoba mengadaptasi dan juga menyerap ya aspirasi dari masyarakat itu, dia usulannya seperti apa. Jadi yang APBDes, yang RKP itu kalau kita musyawarahnya di 2024, maka untuk menyusun APBDes di 2025. Jadi itulah alurnya bukan hanya APBDes, tapi dia dari RPJMDes, RKPDes dan juga APBDes. Panjang ya. Panjang. Jadi itulah partisipasi masyarakatnya sebenarnya dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai pelaporannya. Harusnya begitu. Ya, tidak keliru kita bang, mengundang pakar bang. Mungkin sahabat pemberdayaan juga bisa menerima penjelasan seperti ini. Ya, gitu. Cuma ada mau sedikit protes nih, Bang. Apa tuh? Saya manggil beliau nih Mas, beliau manggil saya Bapak. Memang sudah penampakannya. Bebas, kita bebas bang. Siap. Mungkin ini, kalau tadi kita bicara tentang pembangunan ya, usulan dalam RKP desa. Nah, kita kembali ke pemberdayaan. Kira-kira di bidang pemberdayaan sendiri, sebenarnya sudah diatur tidak bidang-bidang apa saja yang bisa diberikan? Mungkin masih. Iya, jadi di dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 ya tentang pengelolaan keuangan desa, tadi sudah saya sebut ada 5 bidang ya, penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, pemberdayaan, sama keadaan mendesak. Nah, kaitannya dengan yang bidang 4 pemberdayaan itu ada subbidangnya lagi. Jadi masing-masing bidang ada subbidang. Ya. Jadi di bidang pemberdayaan masyarakat ada subbidangnya lagi. Jadi ada 7 ya bidang pemberdayaan masyarakat yang dimaksud oleh Permendagri itu. Jadi bidang kelautan dan perikanan ya, kemudian pertanian, peternakan ya, terus peningkatan kapasitas aparatur desa itu juga masuk di pemberdayaan. Kemudian pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, terus operasi dan UMKM, usaha mikro kecil menengah, kemudian dukungan penanaman modal, terus perdagangan dan perindustrian. Disitulah ruang lingkup pemberdayaannya. Iya, tadi ada pertanyaan, bisakah untuk modal masyarakat ya? Iya. Usaha mereka kan? Iya, kalau modal masyarakat tidak bisa. Tapi kalau untuk modal badan usaha milik desa bisa. Berupa apa dia pinjam? Berupa penyertaan modal, nanti desa, BUMDes itu untuk usaha yang mendukung potensi di desanya. Untuk tahun 2025, bantuan yang sifatnya ketahanan pangan dan misalnya pupuk dan sebagainya tidak bisa lagi karena masuk di dalam penyertaan modal BUMDes. Ya, jadi kalau misalnya kelompok tani atau gapoktan perlu pupuk dan kemudian BUMDes itu bergerak di bidang perdagangan pupuk, ya disarankan untuk bisa mengakses BUMDes ya, beli pupuk ke BUMDes karena BUMDes ini harapannya kalau sudah berkembang nanti ada PADes, penghasilan asli desa yang untuk desa, gitu, pemasukan buat desa. Ini menarik nih, Bang. Secara umum bang, menurut abang BUMDes ini di tingkat desa ini sudah berjalan atau belum bang? Ya, jadi badan usaha milik desa atau BUMDes. Jadi mungkin perlu saya sampaikan di sini, siapa tahu ada yang lupa bahwa BUMDes itu istilah untuk didirikan satu desa. Beberapa desa bisa bekerja sama mendirikan namanya BUMDes bersama. BUMDes mati singkat ya. Ya, jadi kalau BUMDes yang didirikan oleh satu desa ini memang secara umum memang agak kurang menggembirakan ya. Maksud saya dari sisi keberhasilannya. Contoh misalnya di Kabupaten Landak dari 155 BUMDes yang berdiri, jumlah desa di Landak itu 156. Kemudian yang mendirikan BUMDes sudah 155. Dari 155 BUMDes itu yang aktif ya, yang kita data di awal 2025 ini hanya 30 BUMDes saja. Artinya dia cuma 19,3% BUMDes yang ada. Jadi ini agak mengkhawatirkan memang ya. Perlu kerja keras nih bang. Untuk revitalisasi. Ya.
Bang, ini kita bicara dana desa ini kan menurut pandangan masyarakat ini dananya besar nih Bang ya, ketika desa, dan memang sering kita dengar banyak kasus terkait penyalahgunaan dana desa Bang. Nah, mungkin di sini kita bisa jelaskan apakah memang kenapa ini terjadi? Apakah memang ada niat dari kepala desanya atau perangkat desa lain untuk melakukan penggelapan dana tersebut, atau memang karena mereka tidak tahu nih, mungkin salah prosedur secara administrasi atau apa sehingga terjadilah dianggap itu penyelewengan dana. Tahu Bang Abed? Ya, bisa saja, tapi kan kita mau lihat nih, kan karena pada prinsipnya kita kan tidak bisa menganggap semua kemampuan desa dan aparatnya sama ya. Ya, ini pertanyaan menarik ya. Dari 7 kabupaten di Kalbar ya, yang saya terlibat dalam pendampingan desa, berputar-putar di 7 kabupaten tersebut, seluruh kabupaten itu yang saya aktif mendampingi desa, masing-masing ada kasus penyalahgunaan ya. Ya walaupun persentasenya tidak banyak ya dari jumlah desa yang ada di kabupaten, tapi di 7 kabupaten itu tetap ada kasus-kasus penyalahgunaan dana. Ya, ini juga sesuai dengan hasil penelitian ICW ya dari 2016 Indonesian Corruption Watch ya. Itu dia kecenderungan untuk penyalahgunaan dana desa relatif tinggi. Apakah niat atau memang karena ada kesalahan administrasi atau mereka tidak tahu? Saya melihat sih kan kecenderungannya memang upaya untuk menyalahgunakan dana untuk kepentingan pribadi. Nah, yang saya pikir ini yang perlu kita kuatkan adalah pendampingan ya, ataupun pembinaan atau pengendaliannya. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 73 tahun 2020. Jadi di sana baik APIP ya, aparat pemeriksa internal pemerintah maupun BPD, masyarakat itu harus dilibatkan. Nah, ini saya pikir soal korupsi dana desa ini memang perlu perhatian khusus ya. Karena memang ya tadi seperti saya bilang berdasarkan hasil investigasi ataupun riset dari ICW, kecenderungangannya meningkat. Ya, berarti harapan kita ya, sahabat pemberdayaan, keterlibatan masyarakat ini penting sekali ya untuk untuk mencegah hal yang terjadi. Begitu ya Bang ya. Berikutnya Mas Yudo mungkin pengalaman. Kalau tadi Mas Yudo bilang dari banyak dana pemberdayaan yang ada, mungkin Mas Yudo bisa bercerita beberapa yang dana pemberdayaan yang berhasil. Kira-kira ada di mana di kepemimpinan, mungkin informasi bagi kawan-kawan pemberdayaan yang best practice lah ya. Mungkin bisa ditiru di desa-desa lain. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa dana desa yang untuk pemberdayaan masyarakat itu bukan seperti program ya, yang misalnya tiap tahun ada dana, bukan seperti itu, tapi dia berupa kegiatan ya. Misalnya kegiatan untuk bantuan peternakan atau bibit bibit padi ya. Kalau sawit mungkin perlu waktu lama ya kan. Bibit padi atau bibit jagung dan sebagainya itu sebenarnya masuk bagian dari pemberdayaan ya. Atau yang lain misalnya bantuan untuk penyertaan modal ke BUMDes yang tadi ceritakan ya, itu juga bagian pemberdayaan. Nah, kalau contoh-contoh yang berhasil relatif banyak ya, karena kan sifatnya tadi berupa kegiatan ya. Contoh yang kayak untuk badan usaha milik desa yang cukup berhasil kalau di Kabupaten Landak ya, itu kayak di Kecamatan Cilimpo ada desa Pawisinir di sana. Ya dia ada usaha air bersih, kemudian usaha untuk pengangkutan sawit, kemudian LPG dan sebagainya. Oh ya, kayak di Kecamatan Kauman ada BUMDes yang bergerak menangani sampah ya, di desa Kauman itu, di Kecamatan Sengakumila. Jadi dia jasa mengumpulkan sampah, membuang ke TPA ya. itu pengolahan. Iya, pengolahan. Kemudian kalau yang berupa untuk perkebunan di beberapa desa juga sudah cukup berhasil sih. Iya. Ini kita ternyata banyak sekali informasi yang kita dapat ya tentang dana desa ini kan. Tapi karena kita dibatasi durasi Bang, mungkin juga sahabat pemberdayaan, mungkin terakhir nih Bang Wiryo,
Ini kan abang sudah banyak ya cerita tentang apa yang dihadapi, kemudian yang terjadi terhadap dana desa. Misalnya bang, misalnya kalau abang diberi kesempatan ini misalnya kan sebagai pemegang apa kebijakan, syukur-syukur jadi menteri desa nih bang, misalnya kan. Nah, apa yang abang lakukan nih supaya dana desa bisa sesuai peruntukannya dan bermanfaat bagi desa bang? Iya, sebenarnya kalau kita perhatikan ya regulasi-regulasi yang sudah dikeluarkan pemerintah dari mulai yang berupa undang-undang maupun derivasinya ya turunannya ya peraturan pemerintah sampai peraturan menteri desa sampai keputusan menteri desa itu sebenarnya kalau dalam pandangan saya sudah cukup kalau diterapkan dengan baik. Problemnya bukan di soal aturannya ditambah lagi ya kalau menurut saya ya, bukan bikin regulasi baru. Bukan bikin regulasi lagi. Problem menurut saya adalah di penerapannya. Jadi itu masuk pemberdayaan nih bang. Ya, Peningkatan kapasitas kan? termasuk, Ya. iya termasuk betul peningkatan kapasitas untuk memahami regulasi ya. Dan yang penting pengendalian ya. Karena banyak kasus itu umumnya yang kalau saya perhatikan kenapa misalnya tadi terjadi katakanlah penyimpangan fraud ya, itu problemnya adalah di persoalan akuntabilitas dan transparansi. Sebenarnya kalau desa akuntabel, desa mampu bertanggungjawabannya dengan baik kepada masyarakat, kepada BPD sebagai perwakilan masyarakat, kemudian transparan ya dalam menyampaikan pertanggungjawabannya, itu akan berjalan baik. Nah, soal transparansi ini kan kaitannya juga dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ya. Itu kan sebagai lembaga publik, desa paling enggak sebenarnya kan 2 kali harus menyampaikan musyawarah desa pertanggungjawabannya ya kepada publik ya. Termasuk pertanggungjawabannya itu bisa dipampang di tempat-tempat tertentu yang masyarakat bisa melihat dengan jelas. Jadi saya pikir problemnya bukan kekurangan regulasi, tapi bagaimana supaya regulasi ini bisa diterapkan, kemudian ada pengendalian ya terhadap pelaksanaan regulasi. Saya kira itu, Pak. Ya. Gimana bang? Cukup lah kita ketemu ngapain kan? Apalagi terakhir kita dengar kemungkinan dana desa akan digeser oleh koperasi desa. Nah ini mungkin untuk bahan kita berikut ini Bang Min. Ya. Kita simpan ya kita kan kita simpan dulu kita untuk bahan simpan. kita. Tapi terima kasih Mas Suryo Sama-sama. sudah mengambil waktunya untuk hadir dalam podcast Jejak Pemberdayaan ini. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini membawa banyak manfaat bagi pemberdayaan desa, khususnya pengembangan bidang pemberdayaan. Bulan puasa harus banyak ibadahnya. Ibadah diisi untuk memupuk ketakwaan. Selamat jumpa dalam episode berikutnya bersama kami podcast Jejak Pemberdayaan. Salam budaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemberdayaan. Salam pemberdayaan. Izinkan saya, Seno Budi Hartono, Saya Abeng. untuk undur diri dan terima kasih untuk perhatiannya.